fitnah dan banyak orang yang makan harta kaum muslimin akan ditanya oleh pada hari kiamat nanti. Bukan masalah kecil. Kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aulih. Setiap jasad yang tumbuh dari yang haram maka neraka yang patut bagi dia. Dan itu berapa hadis, bukan satu hadis itu. Dan senang lagi kalau udah ada kejadian gitu, semua senang tuh, datang berbondong-bondong ke sana. Intinya mau apa? Mau lihat, mau jalan-jalan, mau lihat, bukan mau bantu. Jadi ini harus perhatikan, antum sebagai thalibul ilm sibuknya dengan ilmu. Nanti udah ada tendanya segala macam, kewajiban kita datang untuk memberikan apa? Ilmu. Itu lebih manfaat daripada memberikan uang, lebih manfaat daripada memberikan makan kepada mereka. Ilmu itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Antum tunjuki orang, kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin. Naam, engkau menunjuki satu orang lebih baik daripada onta-onta yang merah. Kalau onta yang merah harganya 5 juta, lebih baik menunjuki orang daripada uang 5 juta. Jadi perhatikan tuh, kita mengajarkan dia bagaimana dia mengenal Allah, bagaimana mentauhidkan Allah, itu lebih baik daripada makan. Kita mengajarkan dia bagaimana dia wudu, bagaimana dia sholat, lebih baik daripada kita memberikan uang kepada dia. Bagaimana dia kembali kepada Allah, bagaimana dia taubat kepada Allah, bagaimana dia beribadah hanya kepada Allah, bagaimana dia mentauhidkan Allah, bagaimana dia berjalan menuju kepada Allah dengan menjauhkan segala macam perbuatan syirik dan bid'ah. Itu yang paling penting tugas kita sebagai thalibul ilm dan sebagai dai. Kita kadang ngikut, sibuknya dengan apa? Nasi bungkus. Jadi dai nasi bungkus sekarang ini. Bukan itu. Kita ilmu dan ilmu sampaikan kepada mereka sampai mereka sadar kembali kepada Allah. Kan tujuan kita dengan adanya musibah itu Allah berikan, tujuan apa? Agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka taubat kepada Allah, agar mereka istighfar kepada Allah, agar mereka meninggalkan yang salah dari kesyirikan, bid'ah, yang selama ini mereka nggak sholat jadi sholat. Itu tujuannya. Kalau kita nasi bungkus sampai kapan udah? Terus seperti itu. Dan ini harus ada pembinaan. Makanya ketika ada beberapa pondok di sana yang sunnah, ya itu nanti pembinaan kewajibannya. Dan kewajiban dai untuk membina mereka dari Islam dan sunnah. Nah di situ nanti antum bantu mereka dengan uang agar pondok ini berjalan dengan baik. Sekarang kita lanjutkan. Yang ketiga mencintai kaum muslimin, yaitu hendaknya mencintai kaum muslimin sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, baik berupa memberi kebaikan maupun menolak keburukan. Ia wajib menasihati kaum muslimin, tidak menyombongkan diri dan tidak dendam kepada mereka. Ahlussunnah berusaha untuk berkumpul bersama mereka. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Artinya disuruh Nabi Muhammad SAW sabar bersama orang-orang miskin, orang-orang yang enggak mampu, yang mereka selalu berdoa kepada Allah di waktu pagi dan petang, yang mereka mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sabar bersama mereka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi minal khair. Nabi Muhammad SAW, tidak beriman seorang dari kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya dari kebaikan. Hadis ini sahih dari Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi, Ahmad dan Nasai. Juga dari Abu Awana dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Tambahan dalam kurung diriwayatkan oleh Imam Abu Awana, Imam Ahmad dan Imam Nasai. Jadi kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman seorang dari kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya dari kebaikan. Jadi kita mencintai
kepada orang-orang muslim itu kebaikan. Kalau kita ingin baik, ingin dapatkan ketenangan, kegembiraan, maka dapat hidayah. Kita juga ingin orang muslim yang lainnya dapat hidayah. Kalau kita senang kita mendapatkan hidayah di atas sunnah, kita juga harus senang bagaimana orang mendapatkan hidayah di sunnah. Kalau kita senang mendapatkan hidayah di atas tauhid, kita juga bagaimana orang mendapatkan hidayah di atas tauhid. Jadi kita mencintai orang muslim dari kebaikan sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Jadi kita mencintai karena Allah, dan kita mencintai mereka kebaikan. Di antara kebaikan yang paling baik yaitu mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada mereka. Ajarkan ilmu yang bermanfaat kepada mereka. Makanya ini paling baik udah. Sekarang untuk bisa orang itu menjadi baik, ya harus kembalikan kepada apa? Kembalikan kepada agama. Orang ingin jadi baik, kembalikan mereka kepada apa? Kepada agama. Kalau kepada agama berarti kepada apa? Al-Quran dan Sunnah. Didik mereka dari Islam dan Sunnah. Itu yang kewajiban kita. Jadi kita mencintai mereka sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri dari kebaikan. Jadi kita mencintai orang Islam itu kebaikan, semua dari kebaikan itu kita mencintai. Jangan sekali-kali kita menginginkan kejelekan untuk orang muslim, untuk dizolimi atau dihancurkan atau nggak boleh. Kita ingin orang muslim mendapatkan kebahagiaan, kita ingin orang muslim mendapatkan hidayah, kita ingin orang muslim mendapatkan kebaikan, terus seperti itu, mencintai kebaikan kepada orang-orang Islam. Dan kebaikan yang paling baik itu kembalikan mereka kepada agama, itu yang paling penting. Sebab ini yang kadang-kadang sekarang ini hilang, udah hilang gitu. Betul kita mencintai mereka ketika mereka lapar, kita ingin mereka juga dapat makanan, betul, tapi ada yang lebih penting daripada itu. Mereka harus paham tentang agama, mereka harus paham bagaimana dia beribadah kepada Allah. Nanti ketika kita yakinkan mereka kembali kepada Allah, itu masalah makan itu ringan. Karena apa? Dia akan yakin bahwa Allah sebagai Khalik dan Allah sebagai apa? Razik. Dia harus yakin itu. Kalau Allah yang menciptakan dia, pasti Allah berikan rezeki. Allah nggak akan sia-siakan dia sama sekali. Diyakinkan itu pada dia. Dan rezeki kita nggak akan dimakan oleh orang lain. Selama nafas ini masih ada, rezeki pasti ada. Tidak mungkin tidak. Dimanapun kita berada. Itu perhatikan. Sehingga meyakinkan mereka tentang rububiyah Allah, setelah itu tentang uluhiyah Allah, itu lebih penting daripada memberikan makan. Ini yang paling penting. Yang ini harus kita sadarkan umat Islam ini kembali kepada Allah SWT, sehingga dia hidup untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hidup ini semua untuk Allah. Salatku, ibadahku, hidupku, mati untuk Allah Rabbul Alamin. Yakinkan mereka untuk itu. Kalau enggak, kalau kita cuma ngasih nasi aja, orang fasik juga bisa ngasih nasi, orang umum bisa kasih nasi, tapi yang nggak bisa mereka kasih bagaimana menjelaskan mereka bagaimana ibadah kepada Allah, karena mereka diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Itulah tugas kita, dan itu tugas para dai, mengajarkan umat. Di mana dia berada itu sampaikan. Di mana dia berada itulah yang barokah. Ini enggak, udah sibuk dengan donasi, sibuk dengan sibuk nggak ada manfaatnya yang seperti itu. Tapi kalau antum memberikan ilmu, manfaat. Kalau antum nggak berikan nasi bungkus, apa mereka nggak makan? Antum nggak berikan nasi bungkus, makan nggak mereka? Pasti makan, karena Allah nggak akan sia-siakan siapapun dia, hatta binatang. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Nggak ada binatang yang melatan Allah berikan rezekinya. Itu binatang, apalagi manusia, nggak mungkin Allah sia-siakan, pasti dikasih makan. Cuma kan kita kadang fokusnya kepada yang seperti itu. Fokus kita sebagai dai bagaimana mengajarkan Islam yang benar kepada mereka, pemahaman yang benar kepada mereka. Itu yang harus kita ajarkan, dan itu kewajiban kita. Dan itu perlu waktu yang lama.
Itu tugasnya para dai, tugasnya itu. Jadi sekarang ini jangan kita kembali kepada orang-orang umum yang sibuk dengan demikian. Kita wajib, bukan berarti kalau kita ada uang nggak memberikan makan, tetap berikan makan, tetap kasih kita. Yang mereka butuh makan kita kasih, tapi tetap yang paling pokok apa, bagaimana menjelaskan mereka tentang Islam. Sekarang mereka makan, dikasih makan nasi bungkus, tapi mereka nggak sholat, gimana kewajibannya? Yang paling penting bagaimana mereka sholat kan, dikasih sholat. Atau mereka makan tapi mereka berbuat syirik kepada Allah, terus berbuat syirik. Jadi mestinya didakwakan mereka bagaimana mereka mentauhidkan Allah. Itu tugas kita, menjauhkan syirik. Itu tugas, dan itu tujuan dari hidup ini, karena Allah menciptakan kita untuk ibadah, untuk mentauhidkan Allah SWT. Dan itu perlu waktu. Jadi sadarkan juga yang teman-teman ini bahwa tugas kita itu. Lalu yang menolong mereka segala macam, memberikan pakaian segala macam, udah ada dari pemerintah. Tapi kita kewajibannya bagaimana mereka memahami tentang agama ini. Yang penting setelah kejadian itu mereka taubat kepada Allah, mereka lebih baik keadaannya daripada sekarang ini. Itu harus bagaimana mengembalikan mereka kepada Islam. Yang keempat, menjaga kehormatan kaum muslimin.